Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, di pertemuan yang pertama ini, yang akan kita pelajari adalah larutan elektrolit dan non-elektrolit. Ya, pertama yang harus kalian ketahui itu larutan. Larutan itu apa sih? Larutan adalah sebuah campuran, tapi apa? Homogen antara zat terlarut dan pelarut. Homogen itu sudah tidak bisa dibedakan lagi mana pelarut, mana zat terlarut. Contoh misalkan kita punya gelas berisi air dan kita punya sedikit garam misalkannya NaCl gitu ya. Kita akan melarutkan NaCl ini ke dalam air. Gitu ya. Nah, ini disebut zat terlarut. Zat terlarut atau solut komponen kecil. Maksudnya zat terlarut itu jumlahnya lebih kecil dibandingkan pelarut. Pelarut itu lebih besar jumlahnya ya. Komponen utama tuh dari larutan. Oke, paham ya di sini ya? Ini zat terlarut yang kecil yang jumlahnya lebih besar itu disebut pelarut. Nah, apa yang dimaksud dengan homogen? Homogen itu sudah tidak bisa dibedakan lagi mana zat terlarut, mana pelarutnya. Coba ini kalau dimasukkan ke dalam air. Apakah di sini masih ada garam-garam? Kan nggak ada. Udah larut ya. Udah homogen. Homogen itu gitu. Singkatnya tidak bisa dibedakan lagi mana zat terlarut sama pelarutnya, ya. Nah, berdasarkan daya hantar listriknya, larutan itu dibedakan menjadi dua. Ada yang elektrolit, ada yang non elektrolit. Berdasarkan daya hantar listrik. Ya. Nanti apa itu elektrolit? Nanti apa itu non elektrolit? Gitu ya. Ternyata elektrolit pun kebagi jadi dua. Ada yang kuat, ada yang lemah. Nah, apa sih larutan elektrolit? Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Ternyata ya. Mengapa ada larutan dapat menghantarkan arus listrik? Kok bisa? Hal tersebut dijelaskan oleh Svante August Arrhenius, ilmuwan dari Swedia pada tahun sekian, menggunakan teori ionisasi. Apa itu teori ionisasi? Teori ionisasi adalah zat-zat elektrolit, maksudnya tadi larutan-larutan zat-zat elektrolit ya. Jika dilarutkan dalam air, dia akan terurai menjadi ion positif dan ion negatif. Contoh yang tadi NaCl. Itu tuh kalau dimasukkan ke dalam air, dia akan mengion jadi Na+ dan Cl-. Gitu. Menurut Arrhenius, larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik karena mengandung ion-ion yang bergerak bebas. Jadi di dalam larutan, ion-ion ini bergerak bebas gitu ya, sambil membawa arus listrik. Menghantarkan arus listrik. Oke. Next. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Sebaliknya ya, kebalikan dari elektrolit. Kenapa larutan non-elektrolit tidak dapat harusnya ya? Tidak dapat menghantarkan arus listrik. Zat non-elektrolit dalam larutan tidak terurai menjadi ion-ion, tetapi tetap berupa molekul. Misalkan kita punya urea. Urea itu kalau dimasukkan ke dalam air, dia nggak mengion, tetap aja dalam molekul-molekul ureanya. Jadi dia tidak dapat menghantarkan arus listrik. Ya. Nah, sifat elektrolit itu dia bisa diuji. Nah, ini alat ujinya, alat uji sederhananya ya. Ada apa nih? Sumber arus, baterai misalkan ya. Ini wadah berisi larutan elektrolitnya nih yang nomor 6. 4 ini apa? Nomor 4 sama 5 itu elektrodanya ya. Terus ini ada lampu untuk mengujinya nanti nyala atau enggak. 2 ini ya kawat atau kabel gitu ya untuk menghantarkan arus juga. Tuh, ini yang realnya ya. Nanti arus itu keluar dari sini dari kutub positif.
Ke sini. Nah, nanti di sini di larutan dibawa oleh ion-ion yang tadi masuk ke sini. Kalau lampu nyala, berarti nomor 6 tadi, si larutan ini merupakan larutan elektrolit gitu ya. Kan tadi udah dibahas ya di awal. Larutan elektrolit itu ada yang kuat, ada yang lemah. Elektrolit kuat itu senyawa yang seluruhnya atau hampir seluruhnya, berarti enggak semua ya, tapi hampir seluruhnya di dalam air terurai menjadi ion-ion sehingga memiliki daya hantar listrik yang baik. Contoh-contoh elektrolit kuat adalah asam-asam kuat seperti HCl, HClO3, H2SO4, asam nitrat gitu ya. Itu elektrolit-elektrolit kuat. Contohnya lagi dari basa-basa kuat itu juga elektrolit kuat. Natrium hidroksida, kalium hidroksida, kalsium hidroksida, dan barium hidroksida. Nah, itu elektrolit kuat juga. Kemudian dari garam-garamnya, yaitu garam-garam yang mudah larut, seperti NaCl tadi yang di awal dicontohkan. Ki, kalium iodida, dan aluminium sulfat. Itu termasuk elektrolit kuat ya. Ada juga elektrolit lemah. Elektrolit lemah yaitu senyawa yang di dalam air hanya sebagian kecil terurai menjadi ion. Contoh asam-asam lemah itu elektrolit lemah. Contohnya ini CH3COOH, asam asetat atau asam cuka. Dia kalau dalam air CH3COOH mengion, tapi tidak semuanya, hanya sebagian menjadi CH3COO- dan H+. Sebagian masih berbentuk molekul CH3COOH, sebagian lagi mengion, enggak semua. Beda dengan NaCl. NaCl mah dia seluruhnya mengion. Makanya kuat. Kalau ini hanya sebagian, jadi sedikit ionnya. Makanya dia termasuk elektrolit lemah. Gitu ya. Nah, begitupun contoh-contoh yang lain seperti asam sianida ya, itu sama dia. Mengurainya hanya sebagian, mengurai jadi ionnya hanya sebagian. Basa-basa lemah tuh. Ini juga termasuk elektrolit lemah ya. Garam-garam yang sukar larut. Nah, ini dihafal ya. Sering baca aja sih nanti juga hafal. Tapi kalau dihafal dan hafal bagus. Oke. Lihat tuh dari gambar. Non elektrolit masih bentuk molekul weh. Ya, betul. Dia nggak mengion. Makanya si lampunya juga nggak nyala. Beda dengan elektrolit kuat. NaCl tuh. Udah masing-masing aja. Ini Na, ini Cl, ini Na, ini Cl. Udah dalam bentuk ion itu teh. Arus listrik dihantarkan oleh elektrolit tersebut. Makanya nyala lampunya juga terang banget. Beda juga dengan elektrolit lemah. Misalkan CH3COOH. Oh, ini mah molekul semua ya gambarnya. Harusnya ada sebagian kecil yang mengion. Misalkan di sini ada ion H+-nya, di sini ada ion CH3COO-nya. Jadi ada arus listrik yang dihantarkan, cuma nggak sebanyak yang dihantarkan oleh NaCl gitu. Makanya lampunya tetap nyala tapi redup kalau elektrolit lemah. Dirangkum dalam tabel ini kesimpulannya, lihat elektrolit lemah kuat salah. Terionisasi sempurna, semua mengion. Menghantarkan arus listrik jelas. Oleh karena itu lampu menyala dengan terang. Terdapat gelembung gas, maksudnya di sini di elektrodanya biasanya ada gelembung gasnya. Meskipun itu bukan ciri bahwa apa ya, bahwa itu larutan elektrolit gitu ya. Karena bisa jadi ada reaksi lain gitu antara larutan ini dengan elektroda. Soalnya ada juga yang lampunya nggak nyala tapi banyak gelembungnya. Nah, itu ada bukan elektrolit, itu lampunya juga nggak nyala. Berarti arus listriknya nggak nyampe gitu ya. Tidak. Jadi gelembung gas mah bukan ciri utama gitu ya. Sedangkan elektrolit lemah terionisasi menjadi ion, tapi sebagian ya.
menghantarkan arus listrik, tapi tidak sebesar yang dihantarkan elektrolit kuat. Makanya lampu menyalanya redup. Terdapat gelembung gas, nah iyalah. Non-elektrolit mah tidak terionisasi, tetap dalam bentuk molekul, tidak menghantarkan arus listrik. Karena masih molekul, yang menghantarkan arus listrik mah harus apa? Ion, bukan molekul. Oleh karena itu lampu tidak menyala, ada arus listrik tidak terhantarkan, betul? Tidak dapat gelembung gas. Next. Nah, kekuatan larutan elektrolit itu diukur, salah satu parameternya adalah derajat ionisasi. Derajat ionisasi yaitu perbandingan jumlah mol atau molekul zat yang terionisasi dengan banyaknya atau molekul dengan banyaknya mol atau molekul zat molar. Misal ada NaCl. Misal ya ini mah ya. Nah, ini bukan molekul sih. Ini udah senyawa ion ya. Dia mau padat juga dia mah ion gitu ya. Atau misalkan kalau ngomonginnya molekul ya, molekul dengan HCl contohnya tuh, HCl gitu ya. HCl, NaCl. Nah, HCl ini dia molekul tapi asam kuat, terionisasi dia. A+, Cl- gitu ya. Nah, nanti misalkan di sini ada mula-mula ada 10 molekul misalkan ya. Kemudian terurai misalkan ini terurai sebanyak 9 misalkan gitu ya. Berarti sisa itu adalah yang tidak terurainya berapa? 1. Nah, maka derajat ionisasinya yaitu jumlah mol atau jumlah molekul yang terionisasi berapa? 9 kan yang terionisasinya nih. Jumlah mol atau molekul zat mula-mula ada berapa? Ada 10. Jadi per 10. Maka derajat ionisasinya 0,9. Itu yang tinggi itu, termasuk elektrolit kuat. Elektrolit kuat itu derajat ionisasinya 1 atau mendekati 1 itu udah kuat gitu ya. Elektrolit lemah antara 0 sampai 1. Tapi kecil biasanya, mendekati 0 lah gitu ya. Non-elektrolit tidak terionisasi. Ya, udah nggak ada yang terionisasi, 0 per semua gitu ya. 0 dibagi apapun, ya 0. 0 dibagi angka selain 0, ya 0. Gitu ya. Makanya dia bukan non-elektrolit. Nah, lihat gambar A. Pada larutan ini derajat ionisasinya 1. Iya dong, semuanya jadi ion. Ya, semuanya jadi ion. Artinya semua larutan terionisasi membentuk ion positif dan ion negatif. Tidak ada dalam bentuk molekul netral. Gelembung yang dihasilkan banyak dan dapat menyalakan lampu. Itu menyala. Teng, teng, teng. Ada 3 garis ya. Gambar B ini. Pada larutan ini derajat ionisasinya mendekati 1 karena ada yang masih dalam bentuk molekul. Ya, enggak semua terionisasi. Mendekati 1 masih dihitung kuat itu. Nyala lampunya juga terang. Sedangkan gambar C, larutan ini derajat ionisasinya mendekati 0 karena hanya sebagian kecil yang menjadi ion, yang terurai menjadi ion. Lemah dia. Mungkin itu sebenarnya nyala tapi dikit gitu redup. Redup ya. Nah, gambar D pada larutan ini derajat ionisasinya 0, karena nggak ada yang jadi ion. Ya, nggak nyala lampunya juga. Nah, hubungan keelektrolitan dengan ikatan kimia apa? Ada hubungannya nggak? Ada tuh. Senyawa ion. Contoh senyawa ion. Senyawa ion itu adalah yang ikatannya ikatan ion. Ikatan ion itu terbentuk dari unsur apa? Unsur logam dengan non logam ya. Contohnya apa? NaCl. Itu NaCl, kalaupun dia padat, itu padatannya tuh padatan Na+, padatan Cl- itu teh. Ya. Senyawa ionik tersusun atas ion-ion. Sekalipun dalam bentuk padat atau kering, padatannya aja udah ion ini teh sebenarnya. Na plus Cl- dia teh dalam bentuk padatnya tuh ya. Senyawa-senyawa ionik ini dalam keadaan padat tidak dapat mengantarkan arus listrik. Yalah,
Karena kan ionnya harus bergerak bebas. Gimana padat bisa bergerak? Ya, karena ion-ion yang terikat dengan kuat. Iyalah. Namun apabila senyawa ionik ini dilarutkan dalam pelarut polar, misalkan air, maka senyawa ionik tersebut adalah suatu elektrolit. Ya, kalau NaCl ini dimasukkan ke dalam air, dia langsung jadi elektrolit, kuat lagi ya. Hal ini disebabkan ion-ion yang awalnya terikat kuat pada kisi terlepas, kemudian segera masuk dan menyebar dengan air sebagai medium untuk bergerak, untuk arus listrik itu bergerak gitu ya. Nah, NaCl ini garam kalau dipanaskan bisa meleleh. Nah, nanti kalau dalam bentuk lelehan, dia udah bisa menghantarkan arus listrik gitu ya. Kalau dilarutkan juga bisa. Nah, itu kalian harus tahu bedanya lelehan dengan larutan ya. Lelehan mah dari padat dipanaskan sampai meleleh, nggak ada airnya. Tapi cair, sama-sama cair. Padatan dilelehkan menjadi cairan. Nah, itu disebutnya ini lelehan. Sedangkan larutan ya ada pelarutnya. Gitu. Paham? Itu senyawa ion mah mau dia lelehannya, mau dia larutannya bisa mengantarkan arus listrik ya. Nah, senyawa kovalen polar. Senyawa kovalen polar merupakan sumber larutan ion. Ya. Sebab jika dilarutkan dalam air, maka senyawa kovalen polar akan terurai menjadi ion-ion. Contohnya HCl, H2SO4. Nah, ini senyawa-senyawa kovalen ya, bukan senyawa ion. Dia kalau tidak dalam air ya bentuknya gini, molekul HCl, H2SO4, bukan ion. Beda, senyawa ion mah padatan pun berbentuk ion. Senyawa kovalen mah kalau misalkan ada bentuk padatnya atau bentuk gasnya, ya itu tetap H2SO4 gitu ya. Tapi beda dia kalau udah masuk ke air ya terurai. H plus Cl min, H2H plus, SO4, 2 min gitu ya, udah terurai gitu ya. Ini disebabkan oleh ikatan kovalen pada senyawa tersebut mudah putus dalam pelarut air katanya, sehingga menghasilkan ion-ion ini. Gitu ya. Jadi sumber-sumber larutan elektrolit itu apa? Pertama senyawa ion, dua senyawa kovalen polar. Kalau yang non polar mah dia enggak ion. Oke. Nah, di sini ada latihan, coba kita kerjakan sama-sama ya. Dari data di atas, tunjukkan mana yang termasuk larutan elektrolit dan non-elektrolit, serta larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Jelaskan katanya. Lihat. Larutan A, lampunya nyala. Dia pasti elektrolit, banyak gelembung gas, elektrolit kuat. Gitu ya. B, tidak menyala, sedikit gelembung. Biasanya yang gini teh dianggap elektrolit lemah biasanya ya. Terus tidak menyala, tidak ada gelembung. Nah, ini biasanya disebutnya non-elektrolit. Tidak menyala, sedikit gelembung. Mungkin itu sebenarnya nyalanya redup ya. Tapi sedikit gelembung, itu teh disebutnya elektrolit lemah. Menyala, banyak gelembung, elektrolit kuat ya. Tuliskan reaksi peruraian larutan ini menjadi ion-ionnya maksudnya. H2SO4 menjadi apa kalau mengurai? 2K plus, K kan golongan 1, maka plusnya 1. SO4, 2 min. HNO3, H plus, NO3 min. Ini ion nitrat, emang gini ionnya. Ini ion sulfat, emang gini ionnya. Itu bukan satu kayak gini ya, beda. Fe2SO4 3 kali. Itu kalau mengion jadi 2Fe 3 plus tambah 3SO4 2 min. Ya. Ini muatannya harus sama. Kita tahu SO4 itu 2 min. Dan jumlahnya ada 3 di sini. Maka 3 kali min 2 itu kan min 6 ya.
Jadi ini bukan 20, kalau ini 2 kali 20 sama 4. Jadi 4 sama 6 minus 2. Makanya harus sama ya, ini muatannya 30 Fe-nya. Terus BaNO3. Kalau Bapak kecepatan nggak apa-apa ya, ada ini mah video, jadi jangan panjang-panjang. Kalian aja ulang-ulang kalau belum ngerti ya. Jadi Ba 2+ tambah NO3 2 NO3. NO3-nya ada 3 minus. Bisa ya? Jelaskan apa yang dimaksud dengan larutan elektrolit dan fluid, serta jelaskan mengapa larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik. Gampang atau? Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Betul? Karena kenapa katanya dapat menghantarkan arus listrik? Karena terurai menjadi ion-ion dan bergerak bebas menghantarkan arus listrik. Makanya bisa menghantarkan arus listrik. Sedangkan elektrolit dia tidak terurai jadi ion-ion, maka tidak dapat menghantarkan arus listrik. Gitu, ya. Jika diketahui pengamatan sebagai berikut, tentukan mana larutan yang termasuk larutan elektrolit kuat, yang lemah, dan non-elektrolit. Jelaskan. Oke, lampu tidak menyala, tidak ada gelembung. Ini pasti non-elektrolit, karena tidak terion, gitu ya. Jadi tidak ada arus listrik yang dihantarkan, maka lampu tidak menyala. Itu misalkan penjelasannya. Yang B itu menyala terang, banyak gelembung, berarti dia kuat, betul ya, terionisasi sempurna, ion-ionnya bergerak bebas, maka arus listrik dihantarkan dengan baik, maka nyalanya terang. Ini nyalanya redup, gelembungnya sedikit, pasti elektrolit lemah, ya. Nah ini tidak menyala itu bisa jadi elektrolit, tapi ada gelembungnya, dia elektrolit lemah juga, berarti ya. Saya diketahui 3 buah larutan akan diuji daya hantarnya. Lengkapi tabel berikut sesuai jenis larutan elektrolitnya berdasarkan pengamatan lampu dan gelembung. Ini harusnya eksperimen sih. Tapi sebaiknya kalian tahu aja gitu. BaSO4 ini dia elektrolit, kuat atau lemah? Dia kuat. Makanya lampu pasti terang. Gelembung mungkin banyak. Tapi udah bukan ciri itu ya. Tapi ciri juga sih, cuma bukan utama. AgOH dia elektrolit lemah, maka dia redup, gelembung sedikit. C12H22O11 itu non elektrolit dia ya, nggak mengion. Dalam air ya gitu aja, larut, cuma nggak mengion gitu ya. Kayak gitu aja. Dia tidak menyala. Tidak ada gelembung. Gitu. Ya. Segitu aja latihannya, video pembelajarannya juga dicukupkan segitu. Nanti ada tugas, kerjakan ya sebagai latihan, sebagai kehadiran kalian juga, terus supaya kalian bisa gitu ya. Cukup dari Bapak segitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.